memerintahkan kias adalah Nabi SAW. Kemarin sudah kita bahas. Ketika beliau ditanya oleh Umar tentang mencium istri di saat sedang berpuasa, beliau menjawab dengan kias. Begitu pula ketika beliau mengatakan wa fi bud'i imra'atikum sadaqah, mencium istrimu adalah sedekah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana melampiaskan syahwat birahi dibilang sedekah? Nabi menjawab juga dengan qiyas. Di dalam Al-Quran juga ketika ada bumi mati, gersang, tanaman-tanaman kering, jangankan rerumputan, ya, pohon besar aja mati, kering, karena mungkin setahun lebih nggak turun hujan. Ketika Allah turunkan hujan, tidak lama menghijau, hidup kembali. Wa kadzalikan nusyur. Demikian itulah, seperti itulah hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan seperti itu. Nah, ini kias. Kemarin sudah kita bahas. Yang tidak boleh ada kias adalah, yang tidak boleh memakai kias adalah apa dan apa? Akidah dan ibadah. Adapun akidah Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur. Ini tidak boleh pakai betul-betul dari Allah. Satu lagi yang juga tidak boleh memakai kias sama mereka, ibadah makhluk, dari mulai wudu, sholat, azan, qomat, tayamum, tawaf, sa'i, berkat semua, mungkin masyarakat, ini semua tidak boleh memakai kias. Harus murni dari Allah. Karena itu ketika tidak ada dalil Rasul dan para sahabat sholat qobliyah Jumat, kita tidak boleh sholat qobliyah Jumat. Tidak boleh dikias dengan qobliyah tubuh. Nah, saudara-saudara kita yang tidak paham bahwa kias tidak boleh dipakai dalam ibadah makhluk, mereka sholat qobliyah Jumat. Ada dari Nabi dan para sahabat sholat qobliyah Jumat tidak ada, nggak apa-apa, kan qobliyah duhur, kan ada qobliyah duhur, otomatis ada qobliyah Jumat. Nah, ini kesalahan mereka. Salah satu ucapan ya tentang kias kita tinggalkan. Antum catat betul-betul ya, diingatan antum bahwa kias tidak boleh ada dalam ibadah makhluk. Dan ya, kita lanjut 12. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. Debat, jidal, mirah, agak sulit menerjemahkan karena di sini ada 4, sementara dalam bahasa Indonesia mungkin cuma 1 atau 2. Debat.
apa selain debat? Ya tidak ada debat. Kalau diskusi tidak haram. Yang haram debat. Maksudnya debat musik. Gimana caranya supaya saya bisa mengalahkan debat dengan dia? Saya nggak boleh kalah, saya harus menang. Ini hal tidak sombong. Berarti seolah kita pasti menang. Padahal belum tentu. Ya kan? Ini yang hal. Ada 4 beliau sebut: al-kalam, al-khusumah, wal-jidal, wal-mirah. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia agak jauh dari debat atau debat musik. Itu hal. Nah, biasanya isinya permusuhan, kebencian, caci maki, merendahkan, dan seterusnya. Beda kalau diskusi mudahama, walaupun dengan suara keras barangkali, tetapi tidak saling menjatuhkan. Maka kemarin kita bahas perdebatan seru antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar tentang itu. Ya tarabbasna salasata tahun, wanita yang dicari suami untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu 3 kali uruk. Berselisih para ulama, uruk itu apa? Haid apa tidak haid? Haid apa suci? Ya. Di wanita itu dalam hidupnya akan mengalami 2 keadaan. Kalau tidak haid ya suci, kalau tidak suci ya haid. Nah, yang dimaksud 3 kali uruk itu 3 kali suci apa 3 kali haid? Berselisih para ulama ratusan tahun sampai hari ini. Walaupun perbedaan harinya tidak terlalu mencolok ya, tapi tetap beda. Mungkin beda seminggu, mungkin beda 2 minggu. Yang jelas antara haid dengan suci ya beda, ya lawan katanya ya. Pokoknya kalau dia mau nikah lagi itu menunggu masa iddahnya itu 3 kali haid apa 3 kali suci. Berselisih. Nah, waktu itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa uruk adalah haid. Sementara Muhammad bin Bashar berpendapat uruk adalah suci. Jadi kata Imam Syafi'i 3 kali haid, kata Muhammad bin Bashar 3 kali suci. Kalau dihitung harinya bisa berbeda. Mungkin 2 minggu, mungkin 10 hari. Berdebatlah debat dengan argumen masing-masing, dalil masing-masing, sama-sama alim, sama-sama ulama. Selesai debat, apa yang terjadi? Masih ingat? Selesai debat, apa yang terjadi? Nggak langsung ya, mungkin beberapa hari atau beberapa pekan. Apa yang terjadi? Pendapat mereka bertukar. Imam Syafi'i yang tadinya berpendapat bahwa uruk adalah haid, setelah mendengar dalil-dalil hujah-hujah yang dipaparkan oleh Muhammad bin Bashar, ragu. Itulah ulama jujur, ragu. Akhirnya pendapat beliau sendiri beliau buang. Nggak benar pendapat saya selama ini. Mengambil pendapat Muhammad bin Bashar bahwa uruk adalah suci, bukan haid. Sementara Muhammad bin Bashar juga terbalik, yang selama ini berpendapat bahwa uruk adalah suci, setelah mendengar pemaparan dalil-dalil hujah-hujah argumen dari Imam Syafi'i, akhirnya menjadi ragu. Akhirnya membuang pendapatnya sendiri, mengambil pendapat Imam Syafi'i bertukar. Akhirnya Muhammad bin Bashar meyakini berpendapat bahwa uruk
dan tidak gengsi, tidak seperti kita. Dan diumumkan kepada kaum muslimin. Saya rujuk kemarin saya salah, yang benar beliau ini. Inilah ulama, tidak seperti kita. Kita ragu, kita malu, kita gengsi. Padahal dalam hati mengakui kebenaran hujah lawan debatnya, tapi tidak mengakui secara dohir. Itulah. Dan alhamdulillah Imam Syafi'i berdebat dengan Muhammad bin Bashar berdebat dengan Imam Syafi'i, dua-duanya ahli sunnah. Coba kalau Imam Syafi'i berpendapat dengan berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Khawarij, berdebat dengan Jahmiyah, kan bahaya sekali. Di sinilah para ulama al-sunnah nggak mau berdebat dengan Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Qadiriyah, apalagi Rafidah, nggak mau, bahaya. Ya. Karena itu riwayat yang ada, Imam Syafi'i didatangi oleh dua orang, Abu Thawr dan Husain al-Farabisi, dua-duanya tokoh falsafah Ahlul Kalam. Didatangi, bukan Imam Syafi'i mendatangi, atau kedua belah pihak bertemu di masjid, disaksikan oleh kaum muslimin. Imam Syafi'i enggak. Nah, inilah ketawaduan para ulama. Inilah para ulama kita tidak seperti itu. Kita baru tahu beberapa ayat, beberapa hadis, sudah lantar-lantar hebat. Merasa pasti benar, pasti bisa mengalahkan. Ya. Imam Syafi'i tidak. Imam Ahmad masih ingat bagaimana ketika Imam Ahmad dibawa untuk dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Karena hampir semua ulama terpaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Hanya Imam Ahmad yang bersikeras mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu ucapan Allah. Masa ucapan Allah makhluk? Allahnya Khalik, ucapannya makhluk, kan aneh. Hanya beliau bersama muridnya Muhammad bin Nuh, tapi belakangan Muhammad bin Nuh meninggal dan dimandikan disolati oleh Imam Ahmad. Nah, ketika beliau akan dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Beliau berdoa seperti itu. Kalau kita mungkin kebalik, ya Allah, pertemukan aku dengan dia. Akan aku sampaikan hujah-hujah supaya dia tahu, supaya dia tahu bahwa dia salah, dia sesat. Yang benar saya punya hujahnya, punya dalilnya. Mungkin kita ini terlalu tinggi, terlalu percaya diri, terlalu mengandalkan ilmunya. Imam Ahmad sebaliknya, suudzon terhadap diri sendiri. Suudzon terhadap diri sendiri adalah bagus. Yang tidak bagus, yang tercela adalah suudzon terhadap orang lain. Suudzon terhadap diri sendiri bagus. Sepertinya aku biasa kalau diuji dengan baik, ya, saya tidak mau jadi siapa. Saya tidak sanggup kalau diuji dengan wanita misalnya. Saya tidak mau dekat-dekat dengan wanita, ya. Merasa rendah, suudzon terhadap diri sendiri. Imam Ahmad seperti itu. Beliau tidak berbangga dengan ilmu, bahkan suudzon terhadap dirinya sendiri. Selama ini aku kuat, ya Allah, tapi kalau aku berhadapan dengan Khalifah Al-Ma'mun, siapa tahu aku tidak kuat. Beliau Khalifah, beliau orang nomor satu di seluruh dunia kaum muslimin. Beliau begini, saya ini siapa? Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun, ya Allah. Padahal sedang dibawa beliau untuk dihadapkan ke
Khalifah Al-Ma'mun. Kan Khalifah Al-Ma'mun sedang memimpin jihad waktu itu melawan Romawi. Khalifah Al-Ma'mun itu khalifah yang soleh, mujahid, baik, cinta ilmu. Tapi saya tak pernah syubhat. Tapi sayang beliau tidak dekat dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Tidak. Beliau dekat dengan Ibnu Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, dan beberapa tokoh-tokoh Mu'tazilah lain. Intinya beliau terkenal syubhat. Doa beliau dikabulkan. Beberapa hari lagi kira-kira mau bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun, terdengar berita Khalifah Al-Ma'mun. Wah, doa beliau. Makanya di sini dikatakan wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira' berdebat kusir, menang-menangan, mengadu permusuhan, caci maki dan seterusnya. Ini muhdas. Apa muhdas? Bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang bersikukuh dalam kebatilan, beliau tidak lantang bid'ah, tapi malah nantang apa? Beliau nantang dengan pendeta Nasrani Najran. Beliau tidak nantang bid'ah, tapi nantang mubah. Summa nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita bermubahalah. Kita mohon kepada Allah, semoga siapa di antara kita yang salah, yang dusta, yang keliru, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Ya, dengan membawa Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah. Ya. Artinya beliau tidak melibatkan orang lain, khusus keluarga, anak beliau, putri beliau, mantu beliau, cucu-cucu beliau diajak. Artinya kami sekeluarga siap dikutuk, dilaknat oleh Allah, mati sekalipun, ya, kalau kami salah. Sebaliknya, kalau ada yang salah, siap-siaplah Anda mendapat laknat, kutukan dari Allah. Maka bawalah istri Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, dan seterusnya. Kan gitu ya. Nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Rasul sudah siap. Pendeta Nasrani tidak berani datang. Tidak berani. Lebih sunnah. Tentu ini masalah agama, masalah keyakinan. Bukan masalah ini, masalah warisan, masalah sengketa perusahaan, masalah sengketa tanah, masalah sengketa pemilihan gubernur, wali kota, sah apa tidak. Itu ayat Al-Quran tentang mubahalah itu terlalu besar untuk dipakai urusan bagi kami. Ya, urusan jabatan, urusan tanah, urusan warisan ini bagi kami sampah. Tidak perlu dan tidak boleh, tidak layak dengan memakai ayat Al-Quran. Masalah betulkah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Ada yang bantah. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ada yang bantah. Tahlilan bid'ah, menudan bid'ah, yasinan malam Jumat bisa usali bid'ah. Ada yang bantah. Ya, daripada debat pusing, berubah.
berubah. Dan nggak lama, biasanya dia nggak sampai setahun. Terakhir, siapa? Itu masihnya Syekh Sarahullah rahimahullah di India dahulu bermubahalah dengan siapa? Masihnya Mirza Ulama yang mengaku sebagai Nabi. Nah, itu nggak sampai setahun, 8 atau 7 bulan dari mubahalah itu mati, dan matinya mengenaskan. InsyaAllah itu terakhir keadaan matinya Mirza Ulama, mengenaskan dan menjijikkan. Dan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali ketika tokoh sesat diajak taubat dari kesesatannya, kemudian dia bersikukuh dalam kesesatan, diajak mubahalah. Tentu ini di luar penguasanya. Kalau penguasa bukan mubahalah lagi. Kalau penguasa bukan mubahalah lagi. Kalau penguasa, ya. Seperti Khalid bin Abdullah tidak mengajak mubahalah kepada Ja'ad bin Dirham. Ketika Ja'ad bin Dirham disodori, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahwa Allah begini, masih tidak mau bertaubat. Akhirnya diancam penggal leher, dia masih tidak mau bertobat. Artinya lebih baik aku mati, dibunuh, daripada aku mengakui kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, daripada aku mengakui Allah punya wajah, punya tangan, punya mata, punya jari, punya telapak kaki, punya genggaman, jadi kayak manusia, jadi kayak Tuhannya agama-agama lain. Kan ada tokoh yang dulunya masuk, kalau tidak salah dia masuk Islam dan menjadi tokoh, tapi saya tidak dididik dengan manhaj salaf, lalu mengatakan hanya Islam yang Tuhannya itu, hanya Islam yang Tuhannya itu tidak berwujud. Artinya dia mengatakan di agama-agama lain Tuhan itu hanya Islam tidak ada. Kata siapa? Ayat Al-Quran. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kanan. Aku bolak-balikkan hati manusia dengan 2 jari. Geraman jahanam akan aku hentikan dengan telapak kaki. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Ini semua firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau yang dimaksud beliau bahwa Tuhan di dalam Islam yaitu Allah tidak berfisik, artinya walaupun punya tangan, tentu tangannya tidak sama dengan tangan siapapun, punya wajah, wajahnya tidak sama dengan wajah siapapun. Kalau maksud beliau seperti itu benar, tentu benar. Tapi kalau maksud beliau Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya jari, Allah tidak punya mata, jelas ini batil, keliru, sesat, bid'ah. Ya. Karena sepanjang zaman para Nabi, para Rasul mengucapkan kalimat-kalimat itu. Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun dari dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Itu diucapkan oleh para Nabi, para Rasul yang jumlahnya 124.000. Diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, ba'ud tabi'in, semuanya seperti itu.
Sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari sama, tidak mengutak-atik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berisi tentang sifat-sifat. Yang syakka fil qalbi, dengan kusir seperti itu hanya akan membuat hati urang. Jadi justru seperti tadi kan, ya alhamdulillah Imam Syafi'i berdebat dengan Ahlu Sunnah, Muhammad bin Bashar berdebat dengan Ahlu Sunnah. Coba kalau berdebat dengan Ahlu Bid'ah, namanya debat kan tidak boleh ngomong doang, harus ada dengernya juga. Kan ada moderator. Kata moderator, silakan Bapak A, ngomonglah 10 menit. Nah, stop, silakan Bapak B ngomong 10 menit. Nah, si A kan harus dengar, nggak mungkin nggak dengar. Nah, ketika mendengar sobat itu, bisakah masuk ke diri kita? Bisakah? Bisa. Itu bahaya debat-debat seperti itu. Kecuali tadi Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr datang ke Imam Syafi'i menanyakan sesuatu, ya Imam Syafi'i menjawab begini. Dua orang ini nggak boleh ngomong, orang dia yang datang. Ya, masa datang Imam Syafi'i, kita mau ngomong nih, dengerin ya. Yang nggak sopan amat. Tentu datang nanya. Maksud dua orang ini nanya, habis itu pengen ngeliat. Ya. Kan mereka berdua berangkat dari rumah itu mengatakan ada ahli hadis yang datang ke Baghdad, namanya Syafi'i. Mari kita olok-oloknya. Jadi ahli hadis itu di Baghdad waktu itu diolok-olok, karena di Baghdad itu ilmu filsafat sudah luar biasa, sudah mulai dan besar itu. Mereka orang-orang kaum muslimin, para pelajar yang meyakini bahwa Nabi Isa, Rasulullah naik turun ketika Mi'raj, ya, ketemu dengan Nabi Musa ke atas lagi, ketemu turun Nabi, itu sampai Nabi selesai ya Allah. Gitu. Ada lagi Nabi Musa menampar yang matanya sampai mencelat. Menampar siapa? Malaikat maut. Ini sampai Nabi alaihi salatu wassalam, ada di Bukhari. Tapi nggak masuk akal, diolok-olok. Ya termasuk Allah naik turun itu diolok-olok. Allah bersemayam di atas arsy. Allah cemburu, Allah malu, Allah tertawa. Oh, diolok-olok. Masuk Tuhan tertawa. Padahal itu sabda Nabi selesai. Dan itulah keluhan Imam Ahmad. Kami para pelajar hadis di Baghdad selalu diolok-olok oleh mereka ini alukan. Sebelum kedatangan Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, suasana berbalik. Mereka diam, mereka takluk, mereka nunduk, gitu. Imam Syafi'i luar biasa. Bukan hanya hafal hadis, tapi bisa menerangkan maksudnya begini. Sebelum beliau datang, Imam Ahmad dan teman-temannya, ya masih muda ya, mungkin belasan atau umur 20-an ya, pada dua sebelum 30 gitu. Tadi orang sampai datangnya Imam Syafi'i. Karena itu ketika Imam Ahmad waktu itu, ini sebelum ini kan, waktu itu Imam Ahmad datang ke Makkah menimba ilmu bersama teman-temannya di Mekah, ya, masih seperti sekarang ya. Di sini kursinya siapa, di sini kursinya siapa, sekarang kan Mekah Madinah ya, Masjid Nabawi. Nah, di situ ada Sufyan bin Uyainah.
sudah syekh, sudah senior istilah kita. Ada Sufyan As-Tsauri, sama sudah senior. Ada yang lain, ada anak muda, ada masih muda. Siapa? Imam Syafi'i. Umurnya jauh dibanding dengan Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Yang ramai adalah majelisnya para senior ini. Majelisnya Imam Syafi'i ya nggak terlalu banyak. Imam Ahmad nggak mau meninggalkan majelisnya Imam Syafi'i. Teman-temannya pada heran, kenapa? Kan banyak syuyukh, banyak yang tua-tua, senior-senior mengajarkan hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kenapa aku duduk di sini? Di majelisnya anak muda ini. Dijawab dengan jujur oleh Imam Ahmad. Kemarin aku tidak tahu nasih mansukh itu apa, mutlak muqayyad itu apa, khos'am itu apa, aku nggak tahu. Aku tahu setelah aku duduk di majelis anak muda ini. Ya. Kalau ketinggalan pelajaran hadis, haddatsana fulan, bisa nyusul. Tapi nggak nyatet kan, kalau hadis kan dicatat. Kalau ini tidak bisa nyusul. Ya. Luar biasa Imam Syafi'i dalam menjelaskan tentang kaidah-kaidah. Ada nasih, ada mansukh, ada mutlaq, ada muqayyad, ada 'am, ada khas, dan lain-lain. Itu banyak sekali didapat dari anak muda ini, Al-Imam Syafi'i. Ya. Maka kecintaan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i luar biasa. Sampai pernah mengatakan 40 tahun aku mendoakan beliau. Sudah 40 tahun ini maksudnya. Sepertinya ketika Imam Syafi'i sudah wafat. Wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa sunnah. Walaupun yang debat itu berada dalam kebenaran, berada dalam sunnah, tapi disarang. Dan contoh seperti ini bukan satu dua. Contoh seperti ini bukan satu dua. Mungkin antum pernah di Bintaro itu ada satu keluarga yang salah satu keluarganya itu masuk Ahmadiyah. Dan ini keluarga berilmu, ustaz. Ahmadiyah paling kasih saya lupa. Nah, mereka ini benci sekali dengan Ahmadiyah. Paling kasih. Maka mereka mendebat. Jadi kalau ustaz ini ngadain pengajian, enggak jauh isinya dari mendebat Ahmadiyah. Ya, tentu bagus kan, Bang Ahmadiyah sesat. Tapi ada yang lain itu saja terus. Ya. Jadi dia nantang sana kemari, mendebat Ahmadiyah begini, mendebat, bertemu langsung, dan seterusnya. Ya, banyak yang dikalahkan oleh beliau. Ya. Tapi terakhir saya dengar beliau terkena syubhat. Syubhat apa? Syubhat Ahmadiyah. Ya inilah manusia ya. Walaupun walaupun berilmu, tapi ketika syubhat itu terus menyambar, tidak mustahil dia akan kena. Ya. Sampai Muhammad bin Sirin itu kan nutup telinga. Sampai betul-betul nutup telinga. Ketika ada majelis syubhat dan beliau karena satu dan yang lain tidak bisa meninggalkan majelis itu, terpaksa beliau nutup telinga. Itu sekelas Muhammad bin Sirin, apalagi kita. Ya, maka kalau ada majelis syubhat, hati-hati. Udahlah. Tetangga kita mau sesat kayak apa, kita nggak akan ditanya. Teman dekat kita mau sesat kayak apa, nanti kita tidak akan ditanya oleh Allah. Ya.
Kenapa engkau biarkan tetanggamu sesat? Kenapa engkau biarkan teman dekatmu sesat? Gak ada. Gak ada. Jagalah tetanggamu dan teman dekatmu dari api neraka. Ada nggak ayat seperti itu? Ada nggak? Ya. Jagalah teman-temanmu, jagalah anggota grupmu dari api neraka. Ada? Ada ayat seperti itu? Ya. Jagalah teman-teman se-SMA, se-SMP dulu dari api neraka. Ada ayat seperti itu? Nggak ada. Yang ada? Jagalah. Iya, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak istri dari api neraka. Itu ya. Maka antum biarkan teman satu grup SMA, SMP, kuliah, mereka sesat, antum biarkan, enggak masalah. Kalau antum biarkan anak antum enggak sholat, istri antum enggak pakai jilbab, anak-anak antum terkena syubhat, bid'ah, syirik, itu antum akan ditanya kalau antum membiarkannya. Bukan berarti ketika anak antum berbuat salah, istri antum berbuat dosa, antum pasti dosa, enggak. Kalau begitu Nabi Lut masuk neraka dong. Nabi Nuh masuk neraka dong. Nabi Nuh tidak masuk neraka, Nabi Lut tidak masuk neraka, walaupun istrinya kafir, anaknya kafir. Kenapa? Kenapa? Ya karena sudah mendakwai, mengajak, istilahnya ya setiap hari, bukan sekali-sekali. Gitu. Maka seandainya Allah mau menyesatkan istri kita, menyesatkan anak kita, ya bisa, terserah Allah. Terserah Allah. Yang penting terus kita mendakwai, terus kita melarang anak istri kita berbuat maksiat. Adapun di belakang kita lagi tugas luar kota, anak istri kita berbuat maksiat, ngumpet-ngumpet dari kita, masalah. Yang penting jangan di depan kita dan kita diam saja. Ya. Apalagi kita sudah mati, waktu kita masih hidup, anak istri kita sholat, pakai jilbab, sunnah. Begitu kita mati, anak istri kita pada nggak sholat, nggak pakai jilbab, pada berbuat bid'ah, apakah kita berdosa? Tidak. Tidak. Dan nanti seandainya kita masuk surga, anak istri kita masuk neraka, waliyadzubillah, karena memang mereka berbuat maksiat, apakah ketika kita masuk surga kemudian melihat anak istri kita masuk neraka, apakah kita bersedih? Apakah kita bersedih? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sudah dicabut rasa kasih sayang karena darah, kekeluargaan, kebangsaan, dicabut. Satu-satunya rasa kasih sayang yang tidak dicabut, bahkan malah ditumbuh kembangkan, adalah kasih sayang karena Allah. Sudah masuk Isya? Kalau sudah, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala kita lanjutkan sedikit lagi. Wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa sunnah, walaupun orang yang berdebat ini dia berada dalam kebenaran dan sunnah. Ada riwayat bahwa man taraka al-mira'ah, barang siapa yang tidak mau miraq itu tadi debat kusir, tujuan satu-satunya adalah menang, bagaimana bisa mengalahkan lawan, ini miraq. Nah, barang siapa
ia tidak mau belok, tidak mau belok. Wa huwa muhiqqun, padahal dia berada dalam kebenaran. Ya, seperti antum ditantang debat sama orang Ahmadiyah, ya pasti jelas ya, antum berada dalam kebenaran, mereka dalam kebatilan. Tapi antum nggak mau, judulnya debat, antum nggak mau, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah akan bangunkan istana megah di tengah-tengah surga. Itu balasan besar bagi orang yang meninggalkan debat. Ya, maka janganlah. Dan memang ulama-ulama kita nggak ada seperti itu. Ya seperti tadi Imam Syafi'i kan karena ditantang dan didatangi di rumahnya, bukan di majelis dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama tidak suka walaupun dengan pendeta. Ya, pastilah hujannya kan lebih rapuh dari sarang laba-laba, pasti hujannya. Para ulama tidak menyukai. Ketika apa? Di negeri kaum muslimin seperti sekarang ini, seperti di negeri kita ini. Ya, negeri kita kan negerinya kaum muslimin, bukan negerinya kaum Nasrani. Negerinya kaum Nasrani kan Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu negerinya kaum Nasrani, mayoritas Nasrani. Nah, negeri kita ini negerinya kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Nah, itu jangan ya. Seorang tokoh berdebat dengan pendeta, pastor di hadapan kaum muslimin, kecuali di sana seorang tokoh muslim seperti Zakir Naik misalnya berdebat dengan pendeta di mana? Di hadapan kaum Nasrani, di hadapan kaum Buddha, Hindu, begitu boleh, bagus. Kalau di hadapan kaum muslimin, jangan. Kenapa? Karena para pendeta, para pastor ini kan membawakan hujah. Apalagi kita tahu mereka nggak sungkan-sungkan untuk berbohong kan. Nah, sementara hujah itu didengar oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, ada yang kena. Gitu. Kalau terpaksa mau debat dengan mereka di hadapan mereka, cukup di hadapan mereka, jangan di hadapan kaum muslimin. Rugi karena agama ini bukan untuk diperdebatkan. Salah satu yang tidak disukai oleh ulama itu seperti itu. Barangkali antum pernah dengar bagaimana seorang ulama ketika ada niat terbersit dalam hatinya untuk menunjukkan kebolehannya, keilmuannya, ya. Di hadapan siapa? Di hadapan ulama-ulama lain dan ada khalifah di situ, diundang oleh khalifah di istana. Tiba-tiba beliau diam. Beliau menyadari bahwa niatku ini tidak baik. Tiba-tiba beliau diam ketika ulama-ulama yang lain masing-masing membawakan hujahnya. Kan khalifah bertanya tentang satu permasalahan. Nah, ulama-ulama lainnya menjawab ayat. Ini ada ulama yang diam, nggak mau jawab, lewatkan. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam hatinya. Ya. Sepulang dari istana, murid-muridnya bertanya. Waktu itu muridnya ikut, gitu ya. Mungkin pertemuan umum ramai gitu. Para ulama berikut murid-murid, gitu.
Beliau bertanya, kan ya Syekh, kan pembahasan itu adalah pembahasan yang waktu itu engkau membahas di hadapan kami dengan pembahasan yang luar biasa, hujahnya, argumennya, dalil-dalilnya. Kenapa pembahasan itu tidak diulang tadi? Kenapa engkau tidak menjawab? Kenapa engkau lewat saja? Minta dilewati saja. Dijawab oleh beliau, waktu aku membahas ilmu itu di hadapan antum, murid-muridnya itu, tidak ada yang aku inginkan kecuali ridha Allah. Gak berharap pujian sama murid. Ngapain ingin dipuji sama murid? Iya kan? Tapi tadi ketika aku berhadapan dengan khalifah dan ulama-ulama lain, ada sesuatu dalam hati, maka aku stop. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.